Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan belajar sesuatu tentang bagaimana hidup kita menjadi teladan bagi anak cucu kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh dengan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau memberi kepada kami keturunan, anak-anak, cucu-cucu. Untuk kami yang sudah tua ini Tuhan, terima kasih Engkau mengasihi kami, memberkati kami, nyatakan kuasa mujizat-Mu kepada kami ketika mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 6. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Kita harus baca seluruh ayat ini. Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan. Ketika engkau berbaring atau bangun, engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Amin. Saudara pemirsa, kita melihat di sini nomor satu yang harus diajarkan atau diberitahukan kepada anak cucu kita adalah apa? Tuhan itu siapa? Mereka perlu mengenal Tuhan secara pribadi, atau kalau dalam konteks perjanjian baru mereka tahu bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Karena dia dia berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata firman Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jelas ya? Itulah bukan hal kesombongan atau keangkuhan rohani, tidak. Kita berdasarkan firman Tuhan. Nanti sebentar sudah baca juga itu Roma 5 ayat 9 dan 10. Di sana dua kali katakan kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi jelas saudara sekalian, tidak ada tawar-menawar di situ. Baik, itu harus diajarkan nomor satu kepada anak cucu kita. Kemudian apa? Ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan harus mulai dari ayah, ibu, atau untuk kami dari opa, oma, atau kakek, nenek. Kalau kita tidak mulai dari diri sendiri, bagaimana kita bisa teruskan kepada generasi muda? Kita harus menampilkan ciri khas wajah yang mengasihi Tuhan. Jadi mari kita hari ini berkutat di sekitar mengasihi Tuhan. Dengan apa katanya tadi? Itu yang kemudian dimuat oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22, 37-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, tadi sudah diberitahukan. Siapa itu Allah? Siapa itu Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan dia menggunakan Tuhan Allahmu. Artinya apa? Yahweh Elohim dipakai di sana. Jadi kita harus mengasihi Tuhan yang mana? Tuhan yang kemudian hari menyatakan diri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu. Kemudian apa? Disinilah aspek keteladanan.
sisi keteladanan dari orang tua begitu penting. Oleh karena apa? Banyak kita mendengar orang tua sampai menampar anaknya. Kenapa? Anaknya, dia menegur anaknya. Kamu masih kelas 1 SD sudah merokok ya? Terus anaknya bilang, ya, saya meniru bapak. Bapak kan perokok berat. Kemudian dia tampar anaknya. Makin anaknya jauh dari Tuhan. Mengapa? Dia tidak menjadi teladan. Itulah sebabnya tadi mengapa dikatakan kita harus menjadi teladan, di mana dikatakan harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu. Duduk apa? Duduk makan. Ya, di meja makan, duduk di mana? Di tempat, di ruang tamu, ruang keluarga, ya. Sedang dalam perjalanan, ketika engkau pergi kemana, mungkin ke pasar atau ke apa, ya, ibu-ibu misalnya, anaknya ikut ke pasar, dengan dengar ibunya berkutat, bertengkar dengan penjual sayur, bagaimana, di mana kesaksian kita? Karena kita bilang terlalu mahal sayurnya. Ya, jadi tolong saudara sekalian, dengar baik apa yang saya katakan. Ketika engkau berbaring atau bangun, kita mau tidur, berdoa dulu belum? Berdoa atau tidak? Bangun, langsung lompat, tidak berdoa lagi. Ini bahayanya. Atau bangun kemudian kita persekutuan sekeluarga, atau tidak pernah ada persekutuan dalam keluarga. Jaga baik. Engkau harus mengikatkannya pada tanganmu. Jadi perhiasan. Apa artinya saudara sekalian? Bahwa kita itu, hidup kita ini bernilai. Kemudian dituliskan katanya pintu gerbangmu. Ya, pintu gerbang rumah dituliskan dari firman Tuhan. Bukan itu maksudnya. Sudah tahu? Di rumah orang-orang percaya juga dituliskan di situ. Awas anjing galak. Padahal mereka tidak punya anjing. Itu kira-kira apa itu saudara sekalian? Dengar baik apa yang saya katakan. Kita tidak boleh menjadi contoh penipu. Itu sudah menipu orang. Ada anjing galak, ada gambar anjing herder di situ yang galak dengan lidah terjulur giginya. Saudara sekalian, saya mengajak kita hari ini, mari kita rendah hati supaya kita bisa menjadi teladan dari anak-anak kita. Saya mengatakan istilahnya apa? Menjadi orang yang rendah hati, sabar, dan setiawan, supaya saudara bisa menjadi apa? Teladan bagi anak-anakmu. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, menolong kami untuk mengerti firman Tuhan, dan sangat serius dengan sikap hidup kami, sehingga kami bisa menjadi teladan bagi anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.